5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Orang yang tinggal di dekat rumahmu itu disebut dengan tetangga. Apakah kamu mengenal tetanggamu adik-adik? Apakah kamu suka bermain dengan tetanggamu? Sukakah kamu memiliki tetangga? Setiap orang berkewajiban menjadi tetangga yang baik. Kita wajib bersyukur loh memiliki tetangga yang baik. Jadilah tetangga yang baik pula adik-adik. Adik-adik, tetangga adalah orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Nah adik-adik, dalam bertetangga kalian mempunyai kewajiban menjadi tetangga yang baik juga untuk mereka. Adik-adik, bacalah percakapan Lani dan ibunya berikut ini. Yuk kita baca percakapan Lani dan ibunya tentang tetangga baru. Ibu, aku mempunyai teman baru. Sudah hampir seminggu dia tinggal di dekat rumah kita, kata Lani. Bagus sekali nak, kamu pasti sangat senang, kata ibu. Tentu ibu. Ibu guru berpesan, sebaiknya kita mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita, kata Lani. Betul sekali nak, mereka juga mempunyai hak untuk dikenal. Apakah kamu senang mengenalnya nak? Tanya ibu. Tentu bu, dia sudah kelas 5 SD. Dia pandai menggambar, kata Lani. Sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Kenalkan kepada ibu, kenalkan juga kepada teman-temanmu, kata ibu. Tentu ibu, terima kasih mengizinkan aku bermain dengannya. Itu tadi cerita Lani kepada ibunya tentang tetangga baru mereka. Adik-adik, apakah kalimat-kalimat berikut termasuk kalimat saran? Beri tanda B bila benar dan beri tanda S bila bukan kalimat saran. Yang pertama, Ibu, aku mempunyai teman baru. Apakah itu termasuk kalimat saran adik-adik? Kalimat saran itu biasanya ditandai dengan kata sebaiknya. Nah, berarti yang pertama ini bukan kalimat saran. Kita jawab S. S itu salah ya. Yang kedua, sebaiknya kamu mengenal tetangga. Nah, di sini ada kata sebaiknya. Berarti ini kalimat saran. Berarti ini B. B itu berarti benar. Yang ketiga nih adik-adik sudah ada ya, mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. Ini bukan kalimat saran. Yang keempat, sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Nah ada kata sebaiknya berarti kalimat saran, berarti kita beri tanda B. Kenalkan juga kepada teman-temanmu. Adik-adik di sini ada kalimat perintah. Nah kalimat perintah ini menyarankan supaya Lani mengenalkan teman barunya kepada teman-temannya. Berarti di sini kalimat saran juga, berarti benar. Adik-adik bacalah pernyataan berikut dan berilah sarannya. Di sini ada pernyataan Lani mempunyai tetangga baru. Lani belum mengenalnya. Apa saranmu untuk Lani adik-adik? Nah, saran kita mungkin seperti ini. Sebaiknya Lani mengenalkan dirinya terlebih dahulu kepada tetangga baru tersebut. Lalu berikutnya, tetangga Lani baru saja menempati rumah barunya. Dia belum berkenalan dengan tetangganya. Apa saranmu untuknya?
Nah, saran untuk Lani ya sebaiknya Lani berkunjung atau mendatangi rumah tetangga tersebut dan memperkenalkan diri. Berikutnya, Lani harus dapat memulai perkenalan. Lani belum tahu cara memulai perkenalan. Apa saranmu adik-adik untuk Lani? Nah, sebaiknya Lani dapat memulai perkenalan dengan mengucapkan salam dan menyebutkan nama, misalnya halo, namaku Lani. Misalnya seperti itu ya adik-adik ya. Di sini ada lagi, Lani bertemu dengan Ibu Dayu di jalan. Apa yang seharusnya Lani lakukan? Nah, ketika kita bertemu dengan tetangga kita ya sebaiknya kita menyapa. Sebaiknya Lani menyapa Ibu Dayu dengan sopan dan ramah. Senangkah kamu mempunyai tetangga? Apa yang seharusnya kamu lakukan kepada tetanggamu? Nah, pasti senang ya memiliki tetangga baru. Hal pertama yang harus kamu lakukan ketika memiliki tetangga yang baru adalah berkenalan dengan mereka agar lebih saling mengenal. Adik-adik, Lani dan ibunya ingin berkunjung ke rumah tetangga baru mereka. Ibu membuat kue bawang untuk dibawa. Jumlah kue bawang ibu itu sebanyak 800 batang. Ibu meletakkan kue bawang ke dalam 4 toples ya. Masing-masing toples berisi kue bawang yang sama banyak. Berapa kemungkinan toples yang digunakan? Berapa isi kue bawang di masing-masing toples? Nah, maka di sini adik-adik berarti 800 batang tadi dibagi menjadi 4 toples. Jadi nanti banyaknya toples dikali banyaknya kue bawang dalam tiap toples sama dengan harus 800. Nah, di sini Kak Citra punya contoh. Ibu membeli 10 buah toples. Berapa isi masing-masing toples untuk kue bawang tadi ya, atau keripik bawang tadi ya. Nah, berarti kalau 10 toples dikali berapa sama dengan 800, itu bisa kita cari dengan cara membagi adik-adik. 800 dibagi 10. Karena di sini sama-sama memiliki 0, karena pembagian kita bisa coret. Karena di sini punya 1 0, maka di sini kita pun coret 1 0. Ketemu pembagian 80 dibagi 1. 8 dibagi 1 adalah 8. Ingat ya pembagian ya pada tema 1 atau 2 itu sudah kita pelajari. 8 dikali 1 sama dengan 8. 8 dikurangi 8 0. Nah, di sini masih punya 0 lagi. Ya kita turunkan saja. 0 dibagi 1 0. 0 dikali 1 0. Sama dengan kalau dikurangi 0. Berarti 80 dibagi 1 sama dengan 80. Jadi isi setiap toplesnya ada 80 kue bawang tadi ya, atau keripik bawang tadi ya, isinya ada 80 kalau ada 10 toples adik-adik. Lalu di sini ingatlah bahwa setiap toples harus berisi kue bawang yang sama banyak. Kalau di sini adik-adik, Kak Citra punya titik-titik dikali titik-titik sama dengan 800. Kita umpamakan ada 4 toples. Bagaimana cara mencarinya isi banyaknya kue di setiap toplesnya? Ya berarti 800 dibagi 4. Kita ambil satu dulu, 8 dibagi 4. Berapa 8 dibagi 4 adik-adik? Nah, bisa kita buat pengurangan berurang. 8 dikurangi 4, 4. 4 dikurangi 4, 0. Berarti ada berapa kali pengurangan? Ada 2 kali pengurangan. Berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kita tuliskan di sini. 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, kita kurangi. 8 dikurangi 8, 0. Nah, 0-nya di sini ada 2 nih sisanya. Ini nggak usah ditulis lagi adik-adik. 0-nya ada 2, cukup kita tambahkan di sini aja 0-nya. Berarti kalau memiliki 4 toples, setiap toples akan berisi 200 kue bawang. Jadi totalnya ada 800 kue bawang. Contoh lainnya adik-adik ya. Misalnya Kak Citra punya toplesnya ada 8.
Nah, berarti 800 dibagi 8. 8 dibagi 8 sama dengan 1. Ya, 1 dibagi 8 dikali 8 sama dengan 8. Terus kita kurangi. 8 dikurangi 8 0. Nah, di sini masih punya sisa 02. Langsung saja kita taruh di sini 02-nya. Berarti kalau memiliki 8 toples, setiap toplesnya ada 100 kue bawang. Lani senang mengamati rumah tetangganya. Lani melihat di setiap rumah terdapat berbagai bentuk bangun datar. Bentuk-bentuk bangun datar apa saja yang sudah kamu ketahui? Nah, adik-adik, pada pembelajaran kelas 2 kita belajar tentang bangun datar ya. Bangun datar itu ada segitiga, lingkaran, persegi panjang ya. Misalnya ini segitiga, lingkaran, belah ketupat, persegi, persegi panjang, persegi, segitiga, belah ketupat, lingkaran, segi empat atau persegi panjang. Itu banyak sekali bangun datar kalau kalian masih ingat pembelajaran kelas 2. Nah, bangun-bangun itu tadi bisa kita bentuk karya kerajinan adik-adik. Lani juga mengamati warna-warna cat tembok rumah tetangganya. Lani pun menjadi terinspirasi untuk berkreasi. Lani ingin berkreasi dengan bentuk bangun datar dan warna yang ia lihat. Ia menggunakan kertas gambar, penggaris, pensil, dan pensil warna. Nah, ini adalah kerajinan yang ingin Lani buat. Adik-adik bisa membuatnya. Caranya bagaimana, Kak Citra? Nah, langkah-langkahnya adalah seperti ini adik-adik. Buat dulu garis tepi di sebelah kiri, kanan, atas, dan bawah pada kertas gambarmu. Lalu kalian buat lingkaran ya, buat lingkaran besar dengan garis tengah sesuai kertas gambarmu. Kalian bisa menggunakan jangka atau benda yang berbentuk lingkaran. Bagi lingkaran menjadi 2 ya, bagi dulu 2 sama besar ya ini ya. Lalu bagi menjadi 4, lalu bagi menjadi 8 seperti ini adik-adik. Gunakan pensil dan penggaris jika diperlukan. Setelah itu bagi lingkaran menjadi 16. Kemudian buat garis di ujung lingkaran seperti pada gambar di bawah ini atau gambar di samping ini adik-adik. Setelah itu kalian bisa warnai gambar dengan warna kesukaan kalian. Jadi kalian sudah menirukan ya tadi ya gambarnya seperti ini. Menirukan Lani membuat kreasi. Begitu adik-adik. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 subtema 3 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.